Bahagia itu ketika gua masuk ke Indomaret ke Alfamart itu nggak dipanggil om sama mbak kasirnya om banget ya kan. Hai, kenalin, aku Fiona, anak kedua dari 3 bersaudara. Sensitif banget, hobinya nangis dan suka ngebantu orang. Yang ini Kidin, anak semester akhir yang gak pernah galau, omongannya sering salah dan gak jelas. Hobinya motret dan suka ngecengin klien ceweknya. Yang satu ini Mance, lihat sini dulu. Orang yang paling baik dan selalu ngomong iya kalau diminta bantuan. Hobinya berantem sama pacarnya, kasian banget. Yeay, kembali lagi di Pods People. Di episode kali ini kita nggak bertiga aja, tapi kali ini kita akan ditemani oleh teman kita, Anca. Selamat bergabung Anca. Selamat bergabung Anca di Pods People. Yang menurut kalian penting nggak sih podcast kita? Ya cukup penting tapi tidak penting. Tapi kali ini kayaknya penting karena kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu bahagia. Langsung aja deh kayaknya biar nggak perpanjang durasi, aku langsung tanya ke personil baru kita. Menurut Ancot, gimana sih mendapatkan? Nggak usah. Aku mau tanya deh, apa itu bahagia? Bahagia. Si bahagia itu siapa sih? Bahagia itu siapa? Iya. Kalau udah puas itu bahagia kan? Puas. Iya, puas. Puas apa? Puas apa nih? Puas dalam mencapai suatu hal gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak gue puas nggak ya kira-kira kalau ke Indomaret atau ke Alfamart gue nggak dipanggil om lagi sama mbak kasir, puas nggak kira-kira? Benar ya? Benar. Masuk dia kan? Masuk ya? Masuk di akal. Boleh. Tolong deh Mbak Indomaret, Mbak Alfamart, tolong nih ingat bukan kita berempat. Kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomaret bilang selamat pagi Mbak dan Mas. Jangan bukan. selamat pagi Ibu. Ya kalau kita masih muda guys. Masih teenager. Enggak lah. Enggak. Oke, kalau menurut, aku balik ke ini berapa sih teman-teman? Utara. Ya. Begini, kalau Kidin bahagia itu apa sih? Menurut saya sih bahagia itu yang dibilang tadi juga benar Bu. Iya. Pendapat aku juga pendapat. Kalau bahagia itu sebenarnya simpel aja sih, dicari, bisa dicari, bisa didapat, Bisa juga nemu nggak? nemu, bisa sih. Jadi oke. Biar lebih jelas nih. Kalau menurut Kidin bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Kalau Anca kan bahagia itu ketika dia nggak dipanggil om ketika masuk ke Indomaret atau Alfamart. Kalau Kidin nih bahagianya apa? Nah, coba deh kamu bilang Niki jangan gendut. Kok Niki jangan gendut? Ki, gimana kalau gua aja yang bilang? Ki, tuh gendutan Ki. Wah makasih banget. Bahagia banget ya. Itu menurut Ricky dua kebahagiaan. Bahagia. Jadi emang bener sih teman-teman, bahagia itu beda-beda. Ketika Niki bahagia dibilang Gendutan. kalau aku bahagia ketika dibilang, Fiona, kok kamu kurusan banget sih? Itu nggak mungkin tapi. Itu nggak mungkin. Hari ini dia udah makan cilok 15.000. Wow. Kalau beli nasi bungkus sudah kenyang itu kan. Kalau nih teman kita yang pakai baju putih, Mance namanya. Itu kalau menurut Mance, bahagia itu apa sih? Bahagia itu sebuah perasaan yang diperoleh dari kegiatan yang menurut kita menyenangkan. Oh, Terus senangnya apa Cek? Gue senangnya mutu. Mood. berarti kalau ketika lo foto, ngefotoin orang itu bahagia. Itu sangat bahagia. Ntar gua mau jadi model lu lagi. Boleh? Jangan. Model apa nih? Kenapa? Model ya apa tuh? Oke, siap. Nanti hubungin. Photoshoot atau photoshoot? Photoshoot. Lu suka Kalau shoot. aku nggak ditanyain ya Oh, bahagia. iya, Ona. maaf. Ya lupa. Sorry Ona. Kalau menurut Indah, Ona. Ona atau Indah nih? Ona aja. Ona aja ya. Jadi teman-teman, nama aku tuh kan Fiona Mariani. Jadi banyak loh Pods People yang nanyain kamu tuh dipanggil apa, terserah deh, bebas dipanggil asal jangan dipanggil tante. Tante Ona boleh juga. Oke, Nanti menurut oke. Fiona, apa itu sebuah kebahagiaan? Bahagia itu ketika aku melihat orang-orang di sekitar aku bahagia. Itu tapi naif banget ya. Naif. Tapi nggak beneran sumpah. Ini ketika misalnya nih, aku tuh suka sedih ketika misalnya aku jalan. Aku tuh orangnya lebih ngerenungin sesuatu gitu. Apapun aku renungin. Misalnya nih aku jalan sendirian, entah itu bawa motor, entah itu aku bawa mobil, pasti aku kepikiran
apa misalnya nih ngeliat orang di jalan nih, ada orang yang ngamen, ada orang yang ngemis, atau ada orang yang kurang mampu, ketika aku stop memberi mereka makanan dan mereka itu senyum ke aku bilang makasih ya dek, kita udah bahagia, Udah bahagia. banget. Seriusnya aku udah bahagia banget. Berarti bahagia Fiona itu ketika melihat orang lain bahagia. Enggak juga sih. Nggak. Kalau ngelihat musuh aku bahagia, aku nggak bahagia. Emang banyak musuh ya? Nggak boleh musuhan, nggak boleh musuhan. Dimarah mama lo. Dimarah Allah. Oh Allah. Ustazah. Ustazah. Mama curhat dong ma. Mama Dede. Nih, kalau menurut kalian bagaimana sih cara mendapatkan kebahagiaan? Gue dulu aja. Ya, Boleh nggak? Boleh, silakan Anca. Cara mendapatnya? Ya dengan cara dijemput guys. Dijemput gimana? Di Ya, mana bisa. dijemputnya? Iya. Kok jadi gitu sih? Dijemput misalnya nih kayak gini, gue dari rumah, terus gue kesini mau buat podcast itu salah satu cara untuk menjemput Bahagiakan. kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Gue ketemu kalian pada nih, Bahagia nggak sih? bahagia banget dong. Kalau Kidin, bagaimana sih Kidin dapatin bahagia Sebuah itu? kebahagiaan itu. Sebuah kebahagiaan itu. Kalau menurut aku sih kebahagiaan kita bisa dapat kebahagiaan itu, contohnya ya seperti, ayo recording. Nah, itu udah bahagia Oh, banget. udah bahagia. Soalnya masih ingat kan dengan aku. Sama Pinter. mungkin Vicky keren kali ya. Keren dulu. Nggak tahu. Main bassnya keren. Oh, bener. Asik. Aku banget. bukan. Lucu. Kalau Manca ini gimana sih Manca jemputin kebahagiaan? Kalau aku sih kebahagiaan tuh kita sendiri yang ciptain. Mhm. Ketika kita mau bahagia, yaitu kita harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Terus cara mendapatkannya itu tadi melakukan hal-hal yang menurut kita bahagia. Contohnya ya apa hobi kita, ya kita lakuin. Dari situlah kita mendapatkan sebuah kebahagiaan itu tersendiri. Super sekali Mance. Selamat Anda mendapatkan uang senilai. Tapi apapun itu yang bisa kita syukurin ya. Syukurin, Harus betul. disyukurin. Dan kebahagiaan itu terutama ketika kita Dengerin bisa orang lain, dengerin pacar gitu. ketika kita bisa membahagiakan orang sekitar kita, terutama diri kita sendiri, keluarga, itu insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Tapi ya bahagia itu juga kita tuh nggak bisa apa sih memparameterkan bahagia kita dengan orang lain. Misalnya nih, kadang kalian ngerasa nggak sih? Coba deh aku jadi dia, pasti aku lebih bahagia. Benar. Iya kan? Benar kan? Relate banget. Ya itu tadi karena kebahagiaan itu diri kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Jadi kalau kita mau bahagia ya kita cari kebahagiaan kita Benar. sendiri. Kalau menurut aku sih karena kita ini salah mendefinisikan arti kebahagiaan. Kita itu mendefinisikan kebahagiaan itu malah sorry tadi HP itu jatuh. Bahagia nggak lu dijatuhin apa ya? Bahagia. Atau itu sebuah kebahagiaan dari Ricky. Bahagia itu kan ketika nih kalian tuh nggak bisa samain diri kalian sama teman kalian. Kalian nggak bisa misalnya enak banget ya itu orang tuanya si A dekat banget sama dia. Itu nggak bisa kalian samain. Kalian sering nggak ngerasa kayak gitu? Ngerasakan hal kayak sering, gitu? Relate banget. Apalagi tentang misalnya tentang keluarga ya. Keluarga. Soalnya kan paling terdekat itu misalnya kalau masalah pacar, kadang kan pacar ganti-ganti kan. Betul. Iya kan, pacar ganti-ganti. Teman juga sering berganti. Pasti emang yang emang bener-bener di lingkungan kita setiap harinya itu pasti keluarga. Sampai ada lagunya itu. Harta yang paling berharga Adalah keluarga. Relate banget. Iya benar-benar emang. Nih kalau seandainya nih kalau kamu di rumah gimana sih, Encah? Cot, apa sih aku mau manggil kamu Ancat aja Ancat, deh. ya. Oh bahagia nggak Cah kalau kamu di rumah? Ya sangat bahagia lah. Terutama kan gua itu apa? Nggak lama itu di rumah karena gua merantau itu. Gua kuliahnya di luar dari Jambi. Ya momen-momen bahagia ya pas pulang. Ketika Ngumpul keluarga. Iya. Tuh ketemu keluarga ya, teman-teman terdekat. kayak ketemu lu aja. Gua bahagia banget. Boleh peluk nggak? Sedih banget gue. Kok jadi nggak bahagia ya? Itu bahagia. Oh, bahagia. Karena melihat berbahagia. Iya. Teman kita nggak kita ajakin ngomong. Siapa ya? Siapa? ya? Kalau Kidin bahagia nggak di rumah? Bahagia sih, karena Rame aku banget kan ya juga masih kuliah nih di Jambi, ngekos. Jadi kalau pulang ke rumah ya Sabtu Minggu
kebahagiaannya bisa makan masakan orang tua. Aduh, itu sangat bahagia banget kalau udah Kelihatan anak kosan. Iya, anak rantau. Nggak ada yang ngalahin Masakan emak di di rumah. rumah. Anjang. Ya sih benar teman-teman, tapi kalian sering nggak sih ngerasain, bukan ngerasain sih, kalian pernah nggak apa ya, apa sih bahasanya itu ya, merasakan nih pengen jadi orang lain, pernah nggak? Pernah banget. Pernah banget. Contohnya apa sih, Chan? Gua mau kayak hidup kayak si Bill Gates gitu kan. Lu tahu kan Bill Gates uangnya berapa itu? Iya, tahu. Tapi kita nggak tahu dia bahagia atau nggak punya uang sebanyak itu. Iya benar banget. Karena bahagia itu juga bukan dinilai dari nominal, dari materi. Kadang ada orang yang udah kaya raya banget tapi hidupnya nggak bahagia. Contohnya kok Ona. Karena bahagia itu dari hati. Ketika kalian ngelakuin hal yang hati kalian nggak suka, kalian pasti nggak akan bahagia. Betul sekali. Misalnya nih, aku kasih ke Mance ini uang 100 juta. Tapi Mance, aku suruh cuma tiduran di rumah aja, pasti nggak bahagia. Nggak bahagia. Tapi ketika aku telepon, Ce, bantuin aku dong, Ce, aku mau buat video, bahagia nggak? Itu sangat bahagia. Videonya buat video ya bukan itu, foto, Cak. Foto video itu kan sama aja satu ruang lingkup. Satu orang lingkup ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu dari hati, walaupun itu bayarnya tinggi atau rendah, ketika emang pakai hati, itu luar biasa, kalian akan dapat sebuah kebahagiaan sendiri. Harus mensyukurin. Jadi semua yang kita kerjain itu harus emang dari hati kita, atau kita mendapatkan sebuah kebahagiaan tadi itu. Bahagia itu emang ketika, banyak sih definisi bahagia itu. Bahagia juga ketika teman-teman kita, pasangan kita, orang tua kita yang ngertiin kita. Kalian merasa nggak sih di umur kita sekarang ini kita sering banget bertentangan sama orang tua? Misalnya orang tua kita itu bukan menuntut ya, orang tua pasti ingin anaknya menjadi yang terbaik. Tetapi kadang orang tua tuh nggak ngerasain apa yang kita suka. Kadang orang tua juga memaksakan apa yang orang tua itu mau. Contohnya nih, apalagi ya orang tua di Indonesia, khususnya kita di Jambi ya, pasti anak-anaknya harus jadi PNS. Bener banget Padahal itu. belum tentu anak-anaknya pas ketika jadi PNS itu bahagia. Tapi benar juga sih, orang tua juga ingin anaknya berhasil. Tapi kan keberhasilan bukan itu aja. Nggak ada tolak ukurnya gitu ya berhasil. Ukurnya bener. Jadi kalian gimana nih? Misalnya nih, orang tua kalian, pernah nggak kalian merasa dituntut oleh orang tua kalian melakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu nggak bikin kalian bahagia? Pernah sih gue. Tapi ya nggak bisa gue lawan, Fiona. Ya karena kalau gue ngelawan, gue dikutuk. Gitu. Dikutuk jadi kaya. Enggak. Tapi kalau keluarga kalian itu sportif nggak sih? Demokrasi nggak sih dalam mengambil keputusan? Sejauh ini sih ya dari mungkin dalam hidup gue ya masih fun aja dengan apa yang disuruh oleh mama. Ya masih gue turutin gitu, nggak muluk-muluk sih gue. Karena gue masih nyusahin sekarang. Sama. Apa ya? Kalau aku sih, orang tua aku tuh nggak menuntut, tapi orang tua aku tuh lebih apa ya, gimana ya mau ngomongnya? Apa? Sedih nih ngomong. Sedih apa? Nanti tentang orang tua pasti sedih banget kan tentang orang tua. Misalnya kadang kalau kita nggak ngelakuin apa yang orang tua kita inginkan kan kita juga sedih. Tapi kadang kalau kita ngelakuin juga apa yang orang tua kita suruh, tapi kita nggak bahagia, itu gimana sih menurut kalian? Serba salah gitu, kayak Raisa. Bersalah. Ya tapi ya poinnya kita tetap aja masih berpacu kepada orang tua pasti. Karena kebahagiaan kita itu juga kebahagiaan orang tua. Iya. Ketika kita bahagia, otomatis orang tua akan bahagia. Bener gue ngomong gitu. Benar kan? Sekarang benar. Sama, benar-benar. Kan ke dalam pemikiran kita, apalagi kalau kita berempat, pasti kita harus bahagiai orang tua. Pertama. Iya. Baru kita. Kalau itu menurut aku sih. Tapi aku kurang setuju sama kalian. Kenapa? Kan tadi kita ngomongin apa itu kebahagiaan. Kalian ngomong kebahagiaan itu dari diri sendiri. Tapi ketika kalian melakukan hal yang disuruh oleh orang tua kalian, bener nggak sih kalian bahagia? Atau kalian cuma pura-pura bahagia aja? Kalau masih di dalam hal positif, apa enggak? Fun aja gitu ya.
Kalau misalnya nih, kalau misalnya kita ada jodoh, ada Aduh, jodoh. Iya, jodohin misalnya nih ya. Contoh. Dijodohin. lu Manje. Mance. manje. Manje. Misalnya nih, contoh ya deh. Misalnya lu bawa pasangan lu ke rumah, orang tua kamu Untuk mance. orang tua kamu bisik ke kamu, ngapa? Ibu udah setuju dengan yang ini. Enggak apa-apa kayak itu. Ngomong betul. Ibu udah setuju, yang di TV dari wajahnya kayaknya tak penyayang orangnya. Bisa ya? Tak bisa, dekati hati orang tua. Posisi kau kayak mana sekarang? Bahagia kah atau betul juga yang aku jalan selama ini aku yang dikatai orang tua benar juga ada benarnya. Tapi kan kita harus seleksi juga kan, dan kita yang menjalankan cuma kita. Kan benar kan yang aku bilang tadi, kita itu emang khususnya kita ya di Indonesia itu mematokkan kebahagiaan itu tergantung orang lain. Ketika orang lain itu menurut orang lain itu bahagia dan kita harus ngelakuinnya dan kita pura-pura bahagia padahal kita nggak bahagia, iya kan? Jadi bahagia itu sebenarnya apa sih? Bahagia itu yang kalian cari itu bahagia itu ketika kalian benar-benar ngelakuin emang benar-benar yang kalian inginkan tanpa ada paksaan dari kiri kanan orang tua, teman ataupun pasangan. Atau bahagia kalian itu ketika kalian emang didikte oleh orang-orang di sekeliling kalian. Bingung kan? Sangat bingung karena emang benar di kehidupan kita yang sekarang kita tuh pura-pura bahagia aja untuk terlihat baik-baik saja. Jadi kita pura-pura bahagia. Dan kadang kita juga lupa, nih misalnya nih, hari ini kita bahagia nih. Tapi sampai keluar dari ruangan ini kita nggak bahagia. Kalian sering nggak sih ngerasain hal yang kayak gitu? Sangat sering. Sangat sering. Ketika lu kuliah 4 SKS dan lu capek dan pas keluar dari kelas lu ngantuk terus tidur. Mending lu tidur terus. Tapi gini ya, kalian pernah juga nggak ngerasain kalian itu rame tapi kalian nggak ngerasain kebahagiaan? Kayak misalnya lagi di tempat rame ya, gitu tapi kan. kalian ngerasa sepi. Pernah. Kayaknya dulu semua sih yang disampaikan oleh Fiona ini kayak siapa? Mengalami. Apakah itu pengalaman Iya, pribadi? pengalaman. Sering merasa kesepian di tempat keramaian. Benar. Dan setelah itu kan timbul lagi pertanyaan, kenapa sih kita sulit bahagia? Ya kan, kenapa sih kita sulit bahagia? Kenapa kita sulit bahagia dan kita pura-pura bahagia? Kenapa? Karena mungkin biar untuk orang lain bahagia. Tapi Balik lagi ya. Bahagia itu bukan dari diri kita. Bahagia itu ketika kepuasan orang lain kita jalanin, berarti kita nggak bahagia dong. Iya kan? Bahagia itu menurut gue ya, ketika misalnya gini, orang tua kita, pasangan kita, teman kita ngertiin apa yang kita inginkan. Benar. That's point. Misalnya nih, Kidin sekarang, kalian bertiga sekarang belum lulus kuliah. Tapi orang tua kalian ngerti, orang tua kalian nggak nuntut kalian. Kalian pasti bakal nyelesain kuliah kalian. Pasti. Tapi ya emang yang namanya laki-laki, namanya cowok pasti santai kan? Pasti santai. Semangat ya. Semangat. Yang menyemangati ya. Support system. Kalau kata orang sekarang tuh support system. Ya yang harus ada yang ngertiin sih, benar kan? Benar. Tapi kenapa sih orang lain itu sulit bahagia? Balik lagi pertanyaannya Iya. itu. Iya. Kenapa orang lain sulit bahagia? Karena orang itu tidak mensyukuri. Ancot lagi nih, dia udah punya motor ini sepeda. Cuman dia udah mensyukuri, dia pengen tak tahu punya motor. Payah kalau pribadi, kalau Tidak bersyukur Tidak ya. bersyukur. nggak bersyukur payah. Semuanya emang dari hati. Ya. Dari hati. Karena emang kunci kebahagiaan itu balik lagi ke bersyukur. Karena kita manusia itu sulit banget untuk bersyukur. Makanya kita sulit untuk bahagia. Ketika kalian bersyukur, ikhlas menjalani sebuah aktivitas atau pekerjaan, pasti kalian akan mendapatkan sebuah kenikmatan ataupun Kenikmatan yang tiada tara. Ini Walau yang sementara ya. Walau hanya sementara. kita berandai-andai. Ketika yang kalian inginkan, yang bukan kalian inginkan, ketika yang kalian punya saat ini diambil oleh Yang Allah, berkuasa. itu kalian bisa menerima atau enggak?
Nah, terima. 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 Karena di sini Tekan titipan. dan juga kita di bumi ini kita kan udah digariskan mempunyai tugas dan masing-masing apapun itu jalannya, walaupun endingnya baik atau buruk, ketika kita udah ikhlas, insya Allah kita akan tetap bahagia. Jadi kuncinya ikhlas dan syukur aja sih sebenarnya. Karena emang bahagia itu ketika kita nggak matokin apa yang harus kita punya, Betul? nggak matokin bahagia itu dengan siapa, nggak matokin bahagia itu jalannya harus seperti apa. Yang penting lempeng aja hidup, Jalanin aja. jalanin aja lu. Walaupun endingnya tadi Iya, nggak buruk tahu ya. atau baik, karena kita di sini udah ada tugas masing-masing, kita harus melaksanakan tugas kita itu. Jangan lupa untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Betul. Jadi gimana? Bahagia? Udah bahagia kan hari ini? Cukup bahagia. Cukup lah. Sangat bahagia. Cukup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahagia. Ya kita tutup dengan doa dan Ustaz Kan- Sauna. Kan kebahagiaan aku ketika melihat orang lain bahagia. Ketika kalian bahagia, ya aku merasa bahagia juga. Bahagia itu ketika, tau nggak kalian apa? Ketika kalian banyak makanan, kalian makan terus tapi kan nggak gendut. Kita ngerasain nggak sih, Cal? Gendut kok. Ya maksudnya kayak kalau kita makan, kita nggak gendut, kita ngerasain kan? Kalau mereka berdua kan, Surga. ya badannya kecil-kecil. Malu. Udah bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Bahagia apalagi aku haus terus ditemenin kopi susu dari Teh Mopi, terus digoncang-goncang gini dulu minumnya. Terus diputar. Minum. Jadi kali ini pembahasan kita tentang kebahagiaan. Semoga ada pesan-pesan baik dari omongan kita ini. Dan kuncinya bahagia itu harus bersyukur. Ketika kalian bersyukur, ketika kalian mensyukuri apa yang kalian punya, ketika kalian mensyukuri apa yang ada di diri kalian, insya Allah kalian akan bahagia. Jangan lupa bahagia hari ini. Okay. Bye bye, Fox People. Jangan lupa di Like. Comment. dan